kami dari BNP Paribas Asset Management Indonesia. BNP Paribas Asset Management pertama kali menerbitkan Sustainable and Responsible Investment Funds di tahun 2002, dan semenjak saat itu kami mengadopsi ESG Compliant Funds dalam pengembangan produknya, sehingga di tingkat global kami dikenal sebagai ESG Fund House. Sebelum saya bercerita mengenai perkembangan AUM khususnya untuk produk-produk ESG compliance, mungkin saya ingin juga memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu ESG sehingga menarik begitu banyak investor di Indonesia untuk berinvestasi di produk ESG. Tadi kita sudah membahas bahwa titik beratnya adalah di pelestarian lingkungan, kemudian investasi di perusahaan yang berdampak positif bagi sosial masyarakat, dan juga perusahaan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Tapi sebetulnya kalau dilihat lebih lanjut, tidak semata hanya pada pelestarian lingkungan. Dalam kriteria penilaiannya, khusus untuk environmental itu sangat dititik beratkan pada apakah perusahaan tersebut memberikan kontribusi atau dampak yang begitu signifikan terhadap perubahan cuaca global atau climate change. Dan kalau dilihat juga dari sisi social, tidak semata-mata apakah perusahaan itu memberikan dampak positif terhadap para pemangku kepentingan, bagi para consumers, tapi juga dilihat bagaimana cara mereka mengelola sumber daya manusia di perusahaannya. Dan dari sisi governance itu tidak semata-mata hanya dilihat dari tata kelolanya dari sisi transparansi, accountability, responsibility, tapi juga fairness. Fairness dalam hal ini adalah perusahaan tersebut juga memperhatikan hak asasi dari para pekerja dan juga kesejahteraan dari para pekerja, dan bahkan di beberapa negara Eropa lainnya mereka juga menetapkan dalam ESG scoring itu mengenai masalah gender equality. Maksudnya adalah bahwa di level eksekutif itu setidaknya harus ada komposisi yang berimbang antara eksekutif wanita dengan eksekutif pria. Jadi cakupannya sangat luas dan sangat menarik. Dan itu yang menyebabkan pada saat ini banyak di negara-negara Eropa dan bahkan di dunia itu sangat memperhatikan mengenai masalah investasi yang mengacu kepada environment, social, governance. Dan sering juga investor maupun masyarakat menyebutnya sebagai sustainable and responsible investment, karena dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip kepatuhan terhadap pelestarian lingkungan dan usaha yang berdampak positif bagi masyarakat dan juga perusahaan dengan tata kelola bisnis yang baik, itu akan memberikan dampak hasil investasi yang positif juga bagi masyarakat. Kalau dilihat dari sisi mengapa begitu banyak investor sekarang memilih untuk berinvestasi di ESG compliant funds. Kalau dilihat alasan utamanya kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNP Paribas Asset Management Global dan juga Greenwich Associates, itu 81% itu karena mereka sangat concern atau mereka sangat prihatin dengan kondisi perubahan cuaca atau climate change. Dan yang kedua adalah mereka sangat menitik beratkan kepada hasil investasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih konsisten dalam jangka panjang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Hasan Fauzi bahwa perusahaan-perusahaan 88% yang menerapkan prinsip ESG dalam tata kelolanya itu akan menghasilkan hasil investasi yang lebih baik dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, maka pada saat ini begitu banyak para investor yang sangat memperhatikan prinsip ESG dalam melakukan investasinya. Tadi Pak Fauzi juga menjelaskan bahwa di tingkat global itu sekarang total aset untuk ESG funds itu sudah mencapai sekitar 100 triliun US dollar. Di Eropa sendiri itu sudah mencapai 17,1 triliun euro. Dan di Indonesia, seperti tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, juga sekarang sudah berkembang hingga mencapai 3 triliun, terdiri dari 14 reksadana. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya itu sangat luar biasa di Indonesia. Dan
dari satu fenomena yang mungkin saya perlu ungkapkan di sini adalah banyak sekali investor-investor yang tertarik pada produk ESG compliance ini justru dari kalangan milenial dan juga generasi Z. Karena pada saat ini seperti diketahui oleh kita semua bahwa generasi Z dan kalangan milenial itu mereka sangat memperhatikan bahwa kalau mereka berinvestasi itu harus ada dampak positifnya. Oleh sebab itu begitu banyak kurang lebih dalam 2 tahun terakhir itu generasi Z dan generasi millennials yang berinvestasi di produk-produk yang ESG compliance dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasan Fauzi, itu sebabnya kenapa AUM-nya itu meningkat dengan sangat tajam. Dan sebetulnya dari generasi Z dan generasi millennials, mereka berinvestasi di impactful investment ini atau di ESG compliant funds itu tidak semata karena mereka mencari return, tapi mereka juga berpikir mengenai masalah dampak investasi mereka terhadap kelestarian lingkungan dan juga bagi masyarakat. Dan di kami sendiri BNP Paribas Asset Management untuk produk reksadana lokal kami yaitu reksadana BNP Paribas SRI Kehati. Kami juga bekerja sama dengan Yayasan Kehati untuk membantu para petani di daerah Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat keanekaragaman pangan mereka, khususnya untuk penanaman dan pengembangan tanaman sorghum untuk sebagai pengganti beras. Jadi dengan investasi yang berdampak positif seperti tersebut, itu sebetulnya juga bisa menarik begitu banyak investor untuk mulai berinvestasi di ESG compliance funds, tidak semata-mata hanya dari sisi return-nya saja, tapi juga dampak positifnya dari investasi di ESG compliance funds. Kemudian kalau di BNP Paribas, apakah kami hanya fokus pada local investment saja? Seperti reksadana SRI Kehati yang kami sampaikan tadi, sebetulnya kami juga di BNP Paribas Asset Management Indonesia juga memperkenalkan produk yang tidak hanya ESG compliance tapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi di tahun 2016 kami adalah perusahaan manajer investasi yang pertama meluncurkan BNP Paribas Global Syariah Equity yang disebut sebagai Cakra Syariah, yang mana kami berinvestasi secara global khususnya di negara-negara berkembang seperti di Amerika Serikat, di Eropa dan juga di North Asia atau Asia Utara, dan tidak semata kami memilih saham-sahamnya itu yang memiliki ESG scoring tinggi, tapi kami juga memilih saham-saham yang comply atau sesuai prinsip bisnisnya itu dengan prinsip bisnis syariah. Dalam arti kata bahwa sektor usahanya tidak melibatkan riba, kemudian tidak masuk dalam sektor gaming, kemudian sektor rokok atau tobacco, tidak masuk dalam sektor-sektor seperti persenjataan dan lain sebagainya, tapi juga memperhatikan mengenai masalah tingkat rasio keuangannya atau struktur keuangannya, yang mana tingkat hutang dibandingkan dengan total market cap dari perusahaan yang tersebut itu tidak boleh lebih dari 33%, dan kemudian total income yang dari riba itu tidak lebih dari 5%. Jadi ada penyaringan lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan yang tadinya sudah comply terhadap prinsip ESG, disaring lebih lanjut dengan saringan yang kedua, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah ESG compliance itu juga menerapkan prinsip dalam sisi usahanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan di tahun 2020 yang lalu kami juga meluncurkan satu produk yang ESG compliance dan syariah compliance juga, yaitu BNP Paribas Greater China Syariah, yang dalam 1 tahun itu total asset under management-nya itu bertumbuh hingga lebih dari 100 juta US dollar. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya minat investasi masyarakat terhadap ESG compliance dan bahkan juga syariah compliance funds itu sangat tinggi. Dan di BNP Paribas sendiri hingga saat ini kami dari total AUM sebesar 35 triliun untuk ESG compliance funds dan juga ESG dan syariah compliance funds itu sudah mencapai sekitar 4 triliun. Lalu saya ingin bercerita sedikit juga mengenai masalah return. Kita sudah membahas bahwa orang tertarik tidak semata karena masalah prinsip
ESG compliance dan juga prinsip syariah, tapi juga mengenai masalah return. Kalau dilihat dari return secara historis, bahkan untuk indeks Ricky Hati dalam 5 tahun terakhir itu returnnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks konvensional lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir, secara anual itu pertumbuhannya 9,5% dibandingkan dengan Jakarta Composite Index atau IHSG yang tumbuh hanya sebesar 7,2%. Kemudian kalau dilihat dari secara global dari MSCI Global Conventional Index dalam kurun waktu sekitar 10 sampai 13 tahun terakhir itu pertumbuhannya 9,6% per tahun, tapi kalau MSCI ESG Compliance Index itu pertumbuhannya adalah 10,86% per tahun. Jadi kalau dilihat memang selain memberikan imbal hasil investasi yang menarik, pertumbuhan investasinya itu juga konsisten dalam jangka panjang. Dan apa saja sih yang diperhatikan pada pemilihan saham-saham tersebut? Kalau diperhatikan adalah pada pemilihan saham tersebut, kita melihat dari sisi environmental pillar itu dari sisi climate change yang diperhatikan sekali itu adalah masalah carbon emissions, intensity of carbon emissions, dan juga intensity of generations dari carbon emission tersebut. Kemudian juga dari social pillar, itu yang dilihat tidak hanya mengenai dampak positif kepada masyarakat, tapi juga kesehatan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder, khususnya masyarakat pengguna. Oleh sebab itu, di beberapa ESG scoring itu juga sektor rokok atau tobacco itu dikeluarkan dari pemilihan untuk saham-saham ESG compliance. Sementara dari sisi governance yang diperhatikan itu tidak hanya mengenai masalah corporate governance, tapi juga dilihat mengenai apakah dalam tata kelolanya sepanjang perjalanan usaha perusahaan tersebut itu juga sempat terjadi beberapa insiden yang berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Jadi itu adalah beberapa poin yang diperhatikan dalam ESG scoring, khususnya dalam pemilihan saham yang ESG compliance. Kemudian saya ingin juga sebagai penutup menyampaikan kepada masyarakat investor di Indonesia, kalau dilihat tadi bahwa investor memilih produk-produk ESG compliant karena mereka sangat prihatin terhadap perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, dan mereka juga melihat bahwa sangat penting bagi mereka untuk memiliki investasi yang memberikan imbal hasil yang menarik dan konsisten dalam jangka panjang. Tapi sebetulnya bagi kita semua sebagai masyarakat investor, dengan berinvestasi di ESG compliance funds ini, itu sebetulnya juga memberikan proteksi terhadap kita sebagai masyarakat investor. Karena dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan tata kelola yang baik, dengan prinsip transparansi, keterbukaan yang sangat baik, sebetulnya itu juga memberikan proteksi terhadap investasi kita dalam jangka panjang. Dan di BNP Paribas, kami memiliki moto bahwa we are the future maker. Kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat pemodal di Indonesia untuk menjadi the future maker dari kita semua. Karena dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip environment, social, dan governance ini, kita juga sebetulnya membentuk masa depan yang lebih baik lagi bagi anak cucu kita. Jadi marilah kita menjadi the future makers dengan berinvestasi dan mengutamakan investasi di produk-produk ESG compliance. Dari saya, presentasi saya cukupkan sampai di sini, Pak Primus. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berinteraksi melalui diskusi pada sesi tanya jawab selanjutnya.